Pengemudi ojek daring meninggal dunia tertabrak kendaraan polisi saat pengamanan unjuk rasa di sekitar DPR. Lalu bagaimana caranya bisa meredam situasi yang memanas ini karena kemarahan publik? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung bersama kami peneliti senior Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami kali ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah ada dua narasumber kami, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Bang Doli, Pak Yusuf, selamat malam dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ikrar juga di studio untuk saat ini. Sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, Presiden menyayangkan sampai ujungnya seperti ini, Bang Doli, sebagai bagian juga dari tim pengawas di DPR maupun juga bagian dari koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Apakah sudah menduga akan ujungnya seperti ini? Mengingatkan kalau dari timeline, Senin ada demonstrasi, kemudian Rabu ada, dan ternyata ceritanya malah seperti ini sekarang. Ya, tentu kita sangat prihatin ya dengan kejadian hingga sampai saat ini, apalagi tadi malam ada anggota masyarakat yang menjadi korban jiwa gitu. Nah, oleh karena itu pertama saya menyampaikan secara pribadi dan juga mungkin atas nama teman-teman DPR ya, turut berduka cita, kami berbelasungkawa. Tentu kami semuanya atau kita semua tidak berharap ya kejadian seperti itu terjadi. Aspirasi masyarakat tentu perlu terus disampaikan. Tidak ada yang larang, tidak ada yang menutup-nutupi. Rakyat bisa boleh kapan saja datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Dan saya kira memang catatannya tentu aspirasi itu disampaikan dengan baik dan tertib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya ya. Pertama, itu sebagai pemimpin kepala pemerintahan dan kepala negara mengambil hand-ons ya, hand-ons, jadi mengambil tanggung jawab karena memang ini situasinya sudah sedemikian rupa ya, banyak sekali runtutan-runtutan kemudian aksi-aksi yang bisa jadi kalau tidak ada yang mengambil alih, ini akan melebar kemana-mana dan semakin chaos gitu. Tetapi yang kedua yang paling penting juga adalah bahwa pidato Pak Prabowo itu menunjukkan adanya empati ya kepada rakyat Indonesia dan sekaligus juga mengucapkan belasungkawa kepada almarhum Afan Kurniawan itu. Dan Pak Presiden mengajak kepada kita semua untuk tetap menahan diri, waspada. Ya, kita menenangkan diri dan akan mengambil tanggung jawab juga terhadap penyelesaian kasus sampai hingga meninggalnya saudara Afan Kurniawan itu. Saya kira mudah-mudahan ini bisa meredam ya suasana dengan segera, kira-kira begitu. Kalau begitu, Anda berarti setuju dengan pernyataan Komnas HAM bahwa ada penggunaan kekuatan berlebihan dilakukan polisi dalam insiden kemarin itu? Nah, tentu saya kira nanti akan menjadi kajian kita ya secara mendalam. Karena ini peristiwa baru tadi malam, kami pun DPR pasti nanti akan mendapatkan informasi atau bahkan mengundang mungkin Komnas HAM ya dengan komisi-komisi terkait, mungkin teman-teman di Komisi 3 atau kemudian di Komisi 13 ya, yang nanti mitranya masing-masing berkaitan dengan soal kerja-kerja di pemerintahan. Ada pihak kepolisian, ada Komnas HAM dan seterusnya. Tentu nanti informasi yang didapatkan oleh termasuk Bapak dari Kompolnas, kemudian dari kepolisian dan juga dari Komnas HAM itu akan menjadi bahan masukan buat kita untuk mendorong pengusutan tuntas kasus ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita. Oke, dan kami juga ajak Anda, pemirsa Kompas TV, untuk melihat visual terbaru dari Mapolda Metro Jaya saat ini. Upaya pembubaran massa masih tetap berlangsung, mengingat sudah limit untuk melakukan aksi unjuk rasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sebagian massa yang tergabung di Mapolda untuk unjuk rasa datang dari kalangan mahasiswa, dan upaya polisi untuk mensterilisasi kembali kawasan Mapolda, terutama untuk akses masuk menuju ke sekitar gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus berjalan hingga saat ini. Suara yang disampaikan masih sama, selain karena ada tuntutan terkait dengan sangkut pautnya masih terkait dengan isu yang terkait dengan DPR RI, masalah tunjangan anggota dewan, tapi juga tuntutan keadilan atas kematian dari
salah satu pengemudi ojek daring di tengah orasi atau unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta kemarin di tanggal 28 Agustus 2025. Nah, Pak Yusuf, tadi sudah disampaikan juga oleh Polri dan tadi ada pendamping juga Pak Anam dari Kompolnas soal proses awal dari pengusutan terhadap 7 terduga pelanggar dari anggota Brimob ini, dan disebutkan bahwa ketujuhnya dari gelar perkara awal itu terbukti melakukan pelanggaran kode etik polisi. Poin mana yang benar-benar dianggap bisa memberatkan posisi mereka? Bagian melanggarnya paling berat itu bagian mana, Pak? Ya, terima kasih. Tentu yang dilakukan oleh Polri ada langkah-langkah simpatik yang telah dilakukan oleh Pak Kapolri menyampaikan permintaan maaf. Yang kedua, selanjutnya pada hari ini dari Divpropam telah menyampaikan proses pemeriksaan terhadap 7 terduga pelanggar yang kaitannya dengan mobil Rantis Brimob yang itu ada fakta menabrak. Ini tentu sudah tepat yang dilakukan oleh Propam, kemudian itu menempatkan Patsus. Tentu fakta-fakta dugaan pelanggaran itu harus dilakukan penggaliannya secara komprehensif sehingga prosesnya itu benar-benar nantinya hasilnya dan bagaimana selanjutnya tindakan tuntas dan tegas itu yang paling utama. Kita sebagai pengawas fungsional kinerja Polri itu memberikan rasa keadilan kepada korban. Sehingga kita tidak terfokus pada mana fakta yang penting, mana yang tidak penting. Fakta-fakta yang digali terhadap 7 terduga pelanggar itu harus komprehensif, sehingga memastikan prosesnya tepat, cepat, prosedural dan profesional, dan paling utama sekali lagi memberikan rasa keadilan kepada almarhum, kepada keluarga almarhum. Itu yang paling utama. Bung Tifa. Oke, tapi kalau menyangkut lagi dengan pernyataan Komnas HAM yang menyebutkan bahwa ada penggunaan kekuatan berlebih yang dilakukan polisi terutama saat insiden tabrakan yang dialami oleh Afan itu, Kompolnas setuju? Kompolnas sebagai pengawas fungsional terhadap kinerja tentu tidak bisa melihat langsung secara parsial. Proses secara teknis penanganan kegiatan unjuk rasa oleh masyarakat itu secara teknis itu ada diatur di dalam Perkap nomor 7 tahun 2012. Tata cara pelayanan, pengamanan, dan penanganan kalau itu ada perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum. Maka standarnya di situ dulu. Di situ ada 3 tahapan yang dilakukan di dalam penanganan kegiatan unjuk rasa. Di dalam penggunaan kekuatan, penggunaan kewenangan, di dalam penanganan unjuk rasa ada yang disebut tahap hijau, tahap kuning, tahap merah. Nah, kalau sudah ada penggunaan pasukan PHH, Brimob, yang itu kaitannya dengan mobil Brimob itu berarti situasinya sudah zona merah. Situasi merah itu terjadi indikasi-indikasi pelanggaran hukum, anarkisme, maka di situ sudah masuk pasukan huru-hara, tidak lagi dalam pengendalian Dalmas. Nah, oleh karenanya proses tahapan-tahapan ini tentu untuk bisa menyimpulkan bagaimana tentu harus dilakukan evaluasi secara komprehensif. Apakah situasi hijau, adanya negosiasi kepada Korlap itu sudah dilakukan secara humanis, yang kemudian himbauan kepolisian oleh Komandan Dalmas itu telah dilakukan, tetap saja masa melakukan indikasi-indikasi menuju anarkisme sehingga masuk ke zona merah, itu harus dilakukan evaluasi, tidak bisa kita langsung menyimpulkan secara parsial. Nah, ini tugas Kompolnas memastikan itu. Kalau yang Anda cermati juga Prof. Ikrar, ini kan awalnya dari tuntutan massa terkait dengan tunjangan DPR di hari Senin kemarin itu. Ujungnya juga ricuh. Kemudian di hari Rabu ada demonstrasi kembali, ricuh kembali, tapi ternyata ada peristiwa ini. Berujung seperti ini, benang merah yang Anda tangkap nih, apa yang keliru selama ini? Ya, kalau saya lihat ya, ini yang harus diselidiki. Siapa yang kemudian mengorganisasi demo-demo itu, ya, dan kemudian siapa juga yang memberikan misalnya petasan dengan daya ledak yang tinggi, atau ini karena biar bagaimanapun nih polisi itu kan juga dilemparin dengan petasan yang cukup membahayakan
keamanan mereka. Itu satu ya. Kedua ya, apakah kemudian polisi sendiri atau bagian dari intelijen ya itu kemudian tidak melakukan suatu yang disebut dengan velok et exactus. Jadi melakukan suatu kajian kira-kira siapa para pendemo itu dan kemudian apa yang mereka lakukan, misinya apa. Kenapa demikian? Karena kita kan waktu itu juga sudah melihat ya bahwa ada keinginan-keinginan dari kelompok di Republik ini ya yang menginginkan bahwa demo ini nantinya akan bukan cuma rusuh, tapi ada martir. Nah ini yang paling saya nggak suka dengan ada kata martir itu ya. Jadi kayaknya seperti itu ya, dan tidak terjadi pada demo mahasiswa, tapi kemudian malah terjadi pada demo buruh ya. Dan kalau saya lihat juga si pengemudi rantis itu ya, kalau saya lihat buat apa dia menggunakan kecepatan yang sangat tinggi sehingga kemudian dia nggak bisa menghindar dari pengemudi ojek ojol itu yang sebetulnya dalam posisi yang memang dia ingin menyelamatkan diri, tapi kok malah ditabrak bahkan dilindas sampai meninggal. Ini suatu hal yang juga pertanyaan kita. Dalam satu minggu ini kan demonstrasinya cukup intens begitu, dan sekarang banyak daerah juga menyuarakan hal yang sama, rata-rata lah begitu dalam sepanjang pekan ini. Dan tadi siang sudah ada pernyataan dari Presiden Prabowo menyayangkan ujungnya sampai seperti ini, sementara pemerintah disebutkan oleh Presiden Prabowo menjamin bahwa aspirasi publik bisa terbuka. Silakan menyampaikan aspirasi, bahkan jadi catatan bagi pemerintah soal itu. So melihat pernyataan ini, Anda mengukurnya kadar atensi pemerintah atas insiden ini sejauh mana? Ya, kalau saya lihat Pak Prabowo ya itu sangat bagus dengan pernyataannya tadi pagi yang saya kemudian juga nonton di Kompas TV ya. Itu benar-benar sangat punya atensi yang tinggi ya, dan beliau juga mengatakan bahwa dia menyesali kenapa ini terjadi ya, dan kenapa aparat keamanan kok begitu. Kalau buat saya itu sangat masif dalam melakukan tindakan-tindakan kekerasan ya. Kenapa? Kalau Anda lihat ya, itu kendaraan rantis kemudian ngebut dihadapkan kepada demonstran, tujuannya apa? Itu yang jadi pertanyaan saya kan. Kemudian juga ya kalau Anda perhatikan juga ya, itu penggunaan gas air mata. Kenapa itu juga begitu masif ketika mahasiswa yang ini yang tanggal 27 kemarin atau tanggal 25 ya. Begitu orang-orang mau pulang kok malah kemudian dihadapi oleh polisi sehingga kemudian mereka mundur dan kemudian terjadilah lempar-lemparan, baik itu yang lemparan batu ataupun kemudian lemparan petasan dan sebagainya. Ini yang juga jadi pertanyaan kita. Itu protapnya seperti apa sih polisi gitu loh. Jadi ini yang juga harus dikaji secara menyeluruh ya. Yang saya maksud dikaji secara menyeluruh. Jadi apakah kemudian baik polisi ataupun aparat keamanan di tempat itu tidak melakukan suatu komunikasi dengan para demonstran, satu. Atau apakah kemudian para pelaku demo atau koordinator demo itu juga kemudian tidak melarang agar mahasiswa itu tidak menggunakan penggunaan yang tadi saya katakan sampai melempar barang-barang begitu ke arah. Bukan cuma barang, itu kan petasan yang gedenya salah alaihim itu. Dan yang diharapkan juga sebetulnya dari unjuk rasa kali ini, Bung Doli, adalah respons dari teman-teman DPR MPR begitu. Karena kan dalam sepanjang minggu ini dari hari Senin, kemudian kemarin, kemudian di hari ini, harapannya adalah respons dari teman-teman anggota Dewan. Tapi kan yang diharapkan justru belum tercapai ini sekarang. Tapi kemudian ada pernyataan juga dari Ketua DPR RI belum lama ini yang merespons lagi insiden ini dan menyebutkan bahwa ini akan jadi momen untuk berbenah. Nah, sejauh mana sesungguhnya merespons insiden yang cukup unjuk rasa yang panjang seperti ini, dan sejauh mana pembenahan itu bakal dilakukan? Jawabnya nanti Bang ya, kita jeda sebentar, kita akan kembali selepas ini. Sebelum kami lanjutkan diskusi, kami ajak Anda untuk melihat keadaan terbaru di sekitar Mapolda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Ini keadaan di
depan atau di area luar Mapolda Metro Jaya, massa masih berkumpul di sekitar markas polisi sampai dengan saat ini, meskipun kemudian sudah lewat hampir 1 jam limit waktu untuk melakukan orasi atau unjuk rasa di Mapolda Metro Jaya. Massa yang tergabung dari berbagai aliansi, terutama dari kalangan mahasiswa, paling banyak berkumpul di markas Polda Metro Jaya menyuarakan sejumlah aspirasi, termasuk poin yang disoroti untuk saat ini adalah terkait dengan transparansi atas pengusutan kasus kematian seorang pengemudi ojek daring, Afan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis milik Brimob Polda Metro Jaya, dan diharapkan ini semua berjalan secara transparan. Polisi tampak ini visual dari 2 sudut gambar berbeda. Di sebelah kiri Anda adalah area luar dari markas Polda Metro Jaya, sementara di sebelah kanan ini adalah visual di dalam Mapolda, persisnya di akses masuk mendekati gedung Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Polisi berupaya untuk membubarkan massa untuk memastikan keadaan di sekitar Mapolda tetap kembali kondusif karena limit waktunya sudah habis bagi massa untuk melakukan orasi di sekitar markas polisi. Tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta Selatan di Mapolda, tapi juga massa masih berkumpul sampai dengan saat ini di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Kami masih melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya nih Bang Doli. Harapan yang diinginkan oleh demonstran ini sepanjang demonstrasi pekan ini kan adalah respon, jawaban langsung dari anggota DPR kepada mereka yang sudah bersuara di depan gerbang DPR MPR itu. Tapi kan sampai sekarang belum kedengaran langsung atau terlihat anggota menjawab kegundahan, kegelisahan mereka. Pertanyaan muncul kemudian, menunggu apa Bang sampai ujungnya sampai seperti ini begitu? Iya, tentu kami memberikan apresiasi apapun yang disampaikan oleh masyarakat, ya, rakyat ke DPR. Dan kami menerimanya dengan baik. Nah, tinggal tadi kita coba jelaskan satu-satu. Kalau bicara tentang penyampaian aspirasi soal tunjangan, itu kan sudah dijelaskan, ya. Berapa sebetulnya penerimaan yang diterima oleh DPR. Dan itu bisa juga diakses langsung ke Sekretariat Jenderal. Bahkan pimpinan DPR pernah menyampaikan juga bahwa yang selama ini yang banyak disoroti adalah tunjangan perumahan, itu sudah dijelaskan bahwa itu nanti sampai Oktober 2025. Nah, setelah itu juga tidak akan ada lagi. Dan kenapa itu terjadi sudah dijelaskan juga pada saat itu. Jadi sudah ada respon yang juga sudah disampaikan. Nah, soal kemarin misalnya aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu buruh, itu tentu juga menjadi catatan kami. Kan kemarin mereka menuntut kenaikan upah, ya, terus kemudian penghapusan outsourcing dan segala macam itu. Nah, itu nanti akan kami bicarakan, akan kami bahas dengan di komisi terkait dengan pemerintah, karena kan itu kan pada akhirnya kebijakan pemerintah yang akan diambil, ya. Nah, tentu nanti akan kami diskusikan hal-hal yang disampaikan itu. Dan memang kan tidak mungkin misalnya kemarin mereka menyampaikan kenaikan upah buruh, ya terus kita jawab langsung, karena itu juga kan yang bisa memberikan keputusan adalah pemerintah. Kami akan menyampaikan nanti kepada pemerintah. Jadi intinya adalah saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya kami ini berupaya, ya, untuk mendengarkan semua aspirasi rakyat Indonesia dan terus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bahwa kemudian dalam perjalanannya ada pernyataan, tindak tanduk, sikap, kemudian perilaku yang memang kurang berkenan selama ini oleh rakyat. Ya, seperti yang saya sampaikan, mungkin saya atas sama teman-teman minta maaf kepada seluruh Indonesia. Tentu ini menjadi koreksi kami, introspeksi kami, apalagi kejadian sampai tadi malam dan hari ini, ya, kita tidak menginginkannya. Dan untuk menebus itu semua, kami berjanji tentu akan bekerja lagi dengan baik dan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia ke depan. Dan Anda juga merasa bahwa masalah komunikasi antara teman-teman anggota Dewan dengan publik ini memang perlu diperbaiki lagi. Karena kan yang jadi headline bagaimana kemudian merespons dari kegelisahan, kegundahan masyarakat, terutama masa yang berorasi, tapi ternyata tidak dapat jawaban langsung, bahkan anggota Dewan tidak berada di gedung parlemen. Itu Anda mengakui itu juga? Ya, semua kekurangan itu tentu pasti ada, ya, di dalam kiri kami, ya. Dan secara umum kan juga sudah direspon.
ya, bahwa saya pernah mengatakan kadang-kadang kan memang cara gaya komunikasi masing-masing anggota DPR ini bisa berbeda-beda, dan juga situasinya pada saat menyampaikan juga berbeda-beda. Situasi yang dihadapi hari ini dengan kemarin tentu beda dengan besok gitu. Nah, itu memang tidak bisa secara institusi ya kita kemudian menyimpulkan. Nah, tetapi tentu bagi kami terutama saya lah, ini situasi yang membuat kami ini menjadi ya sangat serba salah begitu ya, dan tentu ini menjadi koreksi buat kami ke depan untuk tidak terulang lagi. Prof. Ikrar juga merasakan hal yang sama karena begini, karena kan melihat unjuk rasa yang sudah berlangsung dalam pekan ini saja sudah ujungnya seperti ini terus, dan ternyata responnya belum sepenuhnya, kalau melihat dari ricuh yang berlangsung ujungnya setiap demonstrasi itu, tidak ada kepuasan yang didapatkan oleh para demonstran ini atas jawaban dari DPR atau respons dari DPR itu tadi. Ya, jadi sebetulnya kan tuntutan dari para demonstran itu kan juga nggak banyak ya. Satu misalnya ya, bagaimana supaya tunjangan dari anggota DPR itu diturunkan. Karena ini juga lihatlah bagaimana kok Anda bisa hidup satu hari 3 juta sementara Anda tahu yang namanya buruh ataupun ojol itu pendapatan satu hari berapa? Paling 1 bulan dia bisa dapat 3 jutaan. Itu satu ya. Kedua ya, ini juga teman-teman DPR ya, ini seperti kayak Bung Doli ini kan udah cukup lama jadi anggota DPR. Masa kemudian tidak memiliki di DPR itu ya orang-orang yang kemudian siap untuk menghadapi perwakilan dari demonstran untuk bicara. Ya, dan kemudian kalau Anda pertanyakan juga kenapa misalnya para pendemo itu juga makin marah, karena teman-teman anggota DPR itu membuat pernyataan-pernyataan yang seakan-akan jangan disamakan dong antara anggota DPR dengan misalnya buruh pabrik ataupun yang lain-lain begitu kan. Seakan-akan mereka itu memiliki punya hak istimewa untuk mendapatkan berbagai tunjangan-tunjangan yang nilainya itu auzubillah min zalik ya. Itu belum termasuk kalau misalnya yang dikatakan oleh Krisdayanti ya, berapa uang untuk reses, berapa untuk komunikasi dengan rakyat ya di daerah pemilihan. Itu kan nilainya gede banget itu. Baik. Oke, tapi di sisi lain karena unjuk rasa ini sudah dijamin undang-undang, semua bisa menyuarakan aspirasi. Yang juga menjadi sorotan sekarang ini Pak Yusuf adalah standar prosedur dari pengamanan yang dilakukan satuan pengamanan terutama polisi saat berada di unjuk rasa, terutama lagi khususnya lagi saat kondisi sudah mulai chaos, saat mulai ricuh. Sebetulnya Pak, melihat fenomena yang kita lihat sekarang ini dalam 3 hari atau 3 kali unjuk rasa di Jakarta setidaknya, SOP mana yang rasanya betul-betul sudah melewati batas yang dilakukan polisi sampai akhirnya berujung seperti ini? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Satu pertanyaan sederhana untuk masing-masing narasumber saya, Pak Yusuf. Pertanyaan saya sebelumnya, melihat dinamika unjuk rasa saat ini yang ujung-ujungnya ricuh, Anda melihat ada SOP yang dilanggar polisi tidak yang sudah melampaui batas ini? Yang paling penting dan utama saat ini prioritas memberikan rasa keadilan terhadap korban almarhum Afan. Itu dulu harus tuntas dan tegas prosesnya, itu kita awasi secara maksimal. Yang kedua, terkait dengan situasi di dalam data yang ada di kita selama ini, kalau sudah masuk dalam tahap situasi merah, yang itu ada indikasi pelanggaran hukum dan anarkisme, itu tidak bisa memang dipungkiri selalu ada korban. Nah, korban itu tidak hanya juga masyarakat yang melakukan kegiatan unjuk rasa, juga petugas. Nah, oleh karena itu kejadian dengan mobil rantis ini barangkali memang perlu dilakukan evaluasi penggunaan mobil pengurai, karena namanya anggota ketika itu diperintahkan untuk menggunakan itu pada situasi sudah indikasi chaos, tafsirannya kan digunakan kendaraan itu. Sehingga ini tentu ke depan seiring 7 terduga pelanggaran ini diproses secara tuntas dan tegas, kami sebagai pengawas tentu akan melakukan evaluasi dan penilaian penanganan situasi
unjuk rasa yang sudah dalam kategori merah, yang itu terjadi chaos, bagaimana meminimalisir korban dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk penggunaan mobil rantis seperti pada saat ini yang menimbulkan korban. Bang Doli, karena kan kembali lagi hulunya dari demonstrasi panjang ini karena masalah tunjangan DPR. Suara aspirasi masyarakat yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini. Anda bilang bahwa terutama mengutip pernyataan Ketua DPR akan memperbaiki lagi, berbenah lagi, wujud konkretnya akan bagaimana? Harapannya kan kita nggak mau lagi terjadi ada demo besar-besaran seperti ini lagi begitu. Ya, tentu nanti akan kami bicarakan ya, akan kita evaluasi secara keseluruhan. Yang pasti bahwa selama ini juga harus dilihat secara objektif. Jangan kemudian gara-gara kejadian 1-2 hari ini kita kemudian dianggap selama ini tidak bekerja. Itu dulu yang paling penting. Nah, kami terus bekerja dan apa yang menjadi aspirasi tentu akan kami serap, akan kami diskusikan dan kami akan sampaikan kepada pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat rakyat Indonesia. Gitu. Oke, so melihat dua fenomena ini Pak, suara publik masalah DPR, kemudian sekarang menuntut keadilan, kita berharap jangan sampai demo besar terulang lagi untuk hari-hari berikutnya, agar bisa meredam amarah publik ini, siapa melakukan apa? Ya, yang jelas ya, yang semuanya harus melakukan suatu kajian atau kajian kembali ya. Kenapa kemudian demonya bisa jadi kayak begitu? Apakah kemudian polisi juga tahu siapa yang kemudian kelompok-kelompok pendemo itu siapa aja koordinator ya. Tapi buat saya kalau ini terjadi di negara barat atau apalagi di Jepang, kalau misalnya polisi itu melakukan suatu tindakan yang benar-benar mengakibatkan matinya seseorang, itu nggak ada cara lain ya. Buat saya itu namanya Kapolri bukan cuma datang ke rumah mengatakan belasungkawa dan sebagainya. Harusnya sebagai tanggung jawab dia sebagai pimpinan mundur. Itu biasanya seperti itu. Dan kalau memang nggak mau mundur, ya Pak Prabowo juga harus mengambil satu tindakan melalui satu kajian yang juga objektif juga ya. Apakah kemudian Kapolri ini masih tetap bisa dipertahankan atau kemudian diganti? Tetap bahwa kemudian unjuk rasa adalah hak siapapun untuk menyuarakan pendapatnya, tapi tetap kita berharap semoga ini kondisinya tetap bisa kondusif karena masih ada hak-hak orang lain yang juga harus tetap kita jaga di tengah unjuk rasa ini. Pak Ikrar, terima kasih. Bang Doli, kemudian Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Wah, terima kasih. Kami akan segera kembali, tetap di Kompas TV.